Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai volume ke-12,5 pada tahun keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, masih dalam pembicaraan mengenai putusnya si Ayano Koji dan juga Kei Karuizawa. Ayano berkata kalau semua hal pasti ada batasnya, di mana Ayano berkata kepada si Horikita, kalau mungkin saja dia tidak cukup baik untuk Karuizawa. Namun Horikita yang mencoba untuk menghibur Ayano pun berkata kembali, kalau itu tidak benar. Ya, Horikita percaya kalau Karuizawa pasti sangat menyayangi si Ayano Koji. Tapi ya, Ayano kembali lagi berkata kalau mungkin saja Karuizawa menemukan orang lain yang lebih baik daripada dirinya. Nah, mendengar hal tersebut, muka Horikita menjadi terlihat bingung, di mana Ayano kembali lagi bertanya, kenapa Horikita menatap dirinya dengan muka bingung? Dan Horikita pun menjawab, kalau ia sedang melihat muka kecewa Ayano Koji, meskipun pada saat ini Ayano Koji tidak menampilkan sedikit pun rasa kekecewaan, makanya Horikita merasa bingung. Nah, setelah candaan Horikita mengenai Ayano Koji yang berlutut yang meminta Kei untuk tidak memutuskan dirinya telah berakhir gitu kan, pembicaraan mereka pun berdua kembali lagi menjadi lebih serius. Dan hal ini adalah alasan utama Horikita meminta Ayano untuk bertemu. Di mana topik kali ini itu adalah mengenai situasi kelas. Ya, meskipun kelas mereka itu berada di kelas A sekarang ini, namun kekacauan yang tidak terlihat mulai dirasakan oleh si Horikita. Di mana ada kelompok-kelompok yang senang karena mereka tuh bisa naik ke kelas A, namun ada juga kelompok-kelompok yang merasa kurang puas dengan keluarnya Maizono. Dan saat ini Horikita belum bisa mengambil sikap yang tepat nih untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi tahun depan mereka sudah berada di kelas 3A, akan makin banyak musuh yang harus mereka hadapi. Namun sebelum hal itu datang gitu kan, Horikita berniat untuk mempersatukan kelas jadi lebih erat lagi dengan sebuah pesta keberhasilan. Di mana Horikita menginginkan sebuah perayaan atas keberhasilan mereka di 2 tahun terakhir ini. Di mana lokasi yang dipilih Horikita adalah ruangan kelas mereka sendiri. Jadi mengumpulkan banyak orang dalam satu kelas gitu kan tidak akan membuat kekacauan pada orang lain. Ditambah lagi Horikita juga akan mengurus perizinan kepada guru untuk pemakaian ruangan kelas tersebut sebelum semester baru dimulai nantinya. Di mana Horikita bertanya ya, apakah Ayano akan datang, dan Ayano pun menjawab kalau ia akan datang. Nah, setelah merasa cukup senang ya dengan jawaban dari si Ayano yang akan ikut bergabung di dalam pesta tersebut, muka Horikita menjadi murung kembali. Di mana melihat hal tersebut gitu kan, Ayano pun mulai bertanya, kenapa? Dan Horikita pun menjelaskan kalau Ayano adalah orang yang telah memprioritaskan kelas untuk bisa naik dengan membuang Maizono. Dan setelah ini kamu juga akan ikut bergabung ke dalam pesta perayaan. Jadi apakah saat ini hatimu sedang merasa sakit, Ayano Koji? Namun Ayano Koji yang mengerti mengenai kekhawatirannya si Horikita pun lantas berkata, apa yang ia lakukan itu adalah demi kelas. Lagian pada awalnya Ayano memang mengajukan diri untuk memenangkan pertandingan terakhir. Jadi Ayano meminta Horikita untuk tidak perlu khawatir. Di mana Horikita juga mengingatkan kembali soal insiden Sakura, di mana Horikita yang lebih memilih Kushida malah harus melihat Ayano Koji yang menanggung beban kebencian kelas terhadap pengeluarannya si Sakura. Di mana Horikita yang kembali lagi menatap Ayano akhirnya berkata, aku ini lemah kan? Karena aku lemah, kau harus menanggung beban yang lebih berat. Di mana Ayano menjawab, kalau apa yang ia lakukan adalah atas kemauannya sendiri. Jadi kau jangan merasa bersalah, Horikita. Ya, Ayano memahami apa yang sedang Horikita bicarakan. Namun jauh daripada itu, Ayano sudah menentukan mana yang lebih efisien, mana yang sia-sia, mana yang harus tetap tinggal, dan mana yang harus disingkirkan. Dimana jika siswa lain melakukan semua itu, mereka pasti akan merasa sangat hancur banget. Namun bagi Ayano, semua itu tidak akan pernah berefek pada dirinya. Nah, singkat cerita, Ayano berkata kalau saat ini ia tidak apa-apa. Dan kedepannya jika Ayano menemukan masalah lagi, ia akan berkonsultasi dulu nih dengan si Horikita agar Horikita bisa ikut membantu. Di mana mendengar hal tersebut Horikita merasa cukup senang. Di mana Ayano juga berkata kalau ia sempat membuat Horikita khawatir. Dan Ayano meminta maaf, di mana Horikita berkata kalau ia tidak apa-apa. Ia hanya ingin menjadi salah satu kekuatan Ayano Koji saja. Dan tentu saja hal itu membuat kesalahpahaman bagi Ayano Koji.
yang mengatakan kalau Horikita seperti mengungkapkan perasaannya kepada Ayano. Di mana Ayano juga melanjutkan kalau sekarang ini ia sedang bebas. Jadi apakah kamu mau menjadi pasanganku ke depannya? Dan tentu saja Horikita yang memasang wajah merahnya langsung berkata, "Kau sudah mulai berkata omong kosong di sini, Ayano Koji, dan itu tidak masuk akal." Ya, sebelum mereka berpisah, Ayano pun sempat berkata kalau daripada sedih karena pengusiran Maizuno, Ayano saat ini mencoba untuk pura-pura menyembunyikan rasa kekecewaannya karena telah dicampakkan sama Kei Karuizawa. So, setelah Ayano, Koji, dan Horikita berpisah, Horikita berjalan sendirian menuju pintu asrama putri, di mana Horikita mulai mengingat kembali perkataan Ayano Koji mengenai calon pasangan. Di mana saat mengingat kembali kalimat itu, jantung Horikita berdetak lebih kencang, di mana hal itu juga dirasakan oleh si Horikita. Di mana Horikita menganggapnya sebagai situasi yang tidak bisa ia pahami. Di mana Horikita juga berkata, meskipun hal itu hanyalah sebuah godaan dari Ayano Koji yang tidak berdasar, namun Horikita membayangkan kembali mengenai beberapa momen yang sudah ia lewati bersama dengan Ayano. Di mana Horikita menilai kalau Ayano adalah teman satu-satunya yang bisa mengerti dirinya. Di mana Horikita yang tidak berniat untuk memiliki teman awalnya, akhirnya bisa dekat dengan sosok Ayano Koji yang lebih memahami dirinya lebih daripada Ibuki maupun si Kushida. Ya, semakin banyak Horikita memikirkannya, Horikita semakin merasa kalau ada yang aneh dengan dirinya dan mencoba untuk mengabaikan perasaan tersebut. Ya, sambil diiringi dengan hembusan angin musim semi, meniup rambut Horikita yang sedikit mulai memanjang pada saat ini. Horikita menahan dadanya yang gak seberapa itu dengan tangan kanannya dan berkata, "Apa itu arti dari menyukai?" Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembicaraan Horikita dan juga Ayano Koji di depan sebuah mesin penjual minum otomatis. Sebelum akhirnya mereka akan bertemu lagi saat perayaan kelas 3A dimulai sebelum libur musim semi berakhir. Yang mana itu akan menjadi pesta pertama perayaan kelasnya si Ayano Koji dan juga pesta terakhir untuk Ayano bersama-sama dengan anak-anak dari kelasnya si Horikita. Karena setelah itu Ayano Koji akan pindah kelas, meninggalkan Horikita sendirian dan juga akan mencoba melawan Horikita untuk di tahun terakhirnya ataupun di tahun ketiganya nanti. Dan tentu saja itu menjadi pukulan yang sangat telak ya bagi si Horikita, namun itu juga demi kebaikannya si Horikita. Karena Ayano Koji punya rencana, dia ingin membuat semua kelas itu bisa bersaing secara adil dan juga membuat suatu balancing di kelas 3 yang nanti sehingga pertarungan akan jadi lebih fair dan juga menarik, dan ini bakalan seru banget nih untuk kita tunggu cerita-cerita kedepannya. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.